Industri migas Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar yang melibatkan petinggi PT Pertamina Patraniaga. Salah satu tokoh utama dalam kasus tersebut adalah Rifa Siahaan yang menjabat sebagai direktur utama perusahaan tersebut. Lantas berapa gaji direktur utama Patraniaga? Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Salah satu tokoh utama yakni Rifa Siahaan yang merupakan orang terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Ia bukanlah sosok baru di dunia migas. Sebagai pemimpin perusahaan, Direktur Utama menerima gaji dan tunjangan dengan nilai yang besar. Gaji seorang Direktur Utama Pertamina ditentukan melalui pedoman internal yang ditetapkan Menteri BUMN selaku pemegang rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selain gaji pokok, Direksi Pertamina juga mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, hingga asuransi purna jabatan. Dan ada pula insentif kinerja atau tantim yang diberikan sesuai dengan peraturan menteri terkait. Dengan demikian, kompensasi yang diterima jajaran direksi Pertamina sebesar Rp42.539.589.750. Dengan begitu, jajaran direksi Pertamina menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp3.559.965.812. Namun di tengah kemewahan gaji dan tunjangan yang diterima, Rifa Siahaan kini ditetapkan tersangka dan harus menghadapi jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno memenuhi panggilan KPK Rabu pagi. Yapto diperiksa sebagai saksi atas dugaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Yapto hadir ditemani oleh kuasa hukum dan beberapa politisi Partai Nasdem. Yapto tidak banyak bicara kepada awak media yang menunggunya sejak Rabu pagi. KPK memeriksa Yapto dalam kaitannya dengan kasus dugaan gratifikasi dan juga TPPU dengan tersangka Rita Widiasari. Pak, sehat, Pak. Diserahkan kapan, Pak? Yapto meninggalkan gedung KPK di sore hari usai diperiksa 7 jam lamanya oleh penyidik KPK. Ditanyai oleh awak media soal pemeriksaan yang dijalaninya, Yapto hanya merespon sedikit. Panggilan dari KPK berdasarkan salah satu masalah. Sebagai warga negara yang baik, saya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan, dan semoga juga mencukupi apa yang diperlukan. Dan untuk yang lain-lain ya silakan, kepada ini bukan kewenangan saya untuk. Sebelum memeriksa Yapto, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila itu awal bulan ini. Tidak hanya rumah Yapto, KPK juga menggeledah rumah politikus Partai Nasdem Ahmad Ali terkait dengan dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Awal Februari 2025, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sebuah rumah mewah di Jalan Taman Jeruk Utama Interkon, Serengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Rumah ini diketahui milik politisi senior Partai Nasional Demokrat Ahmad Ali. Setelah 2 jam penggeledahan, para penyidik KPK keluar dengan menggunakan 9 mobil dari dalam rumah. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen, uang, tas, dan jam tangan dari rumah Ahmad Ali. Penggeledahan ini terkait perkara gratifikasi yang menyeret nama mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Selang sehari, KPK juga menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno di Bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. KPK menyita 11 mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Yapto. Penggeledahan itu juga terkait kasus korupsi yang menjerat Rita Widiasari. Pertengahan Januari lalu, KPK menyita uang senilai 476 miliar rupiah yang disita dari puluhan rekening atas nama berbagai pihak terkait kasus korupsi Rita.
Penyidik KPK juga menyita uang asing dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura dengan total sekitar 125 miliar rupiah. Rita Widiasari sendiri telah dieksekusi ke Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Juli 2018 lalu. Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar 110,7 miliar rupiah dan suap 6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali menjalani pemeriksaan setelah ditahan oleh KPK. Hasto diperiksa sebagai saksi untuk Doni Istiqomah, tersangka dalam kasus suap anggota KPU RI oleh buronan sekaligus kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Usai ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Februari 2025 kemarin, Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Hasto tiba dengan dikawal oleh petugas kepolisian dan pihak KPK sekitar pukul 13 Rabu siang. Hasto diperiksa kurang lebih 1,5 jam. Hasto menyebut pemeriksaan dirinya hari ini sebagai saksi untuk Doni Istiqomah, tersangka dalam kasus yang sama. Hasto menyebut dalam pemeriksaan hari ini ada 52 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK. 1,5 jam efektif. Saya diminta keterangan sebagai saksi terhadap saudara Doni Istiqomah. Ada sekitar 52 pertanyaan, tetapi semua adalah dari keterangan-keterangan sebelumnya. Sehingga tinggal di print dan kemudian dikoreksi kembali apakah keterangan ada yang sama atau tidak. Dan kemudian itu sudah saya lakukan dengan sebenar-benarnya. Dan dari ini artinya bahwa seluruh proses terkait dengan perkara yang sudah inkrah itu sepertinya diulang kembali. Kepada awak media, Hasto Kristianto juga mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik, dirinya akan menjalani segala proses hukum yang saat ini dijalani. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina Patraniaga Rabu siang terkait dengan mekanisme dugaan oplosan bahan bakar jenis 90 dan juga RON 92 yang dilakukan oleh Pertamina Patraniaga. Rapat dengar pendapat digelar Komisi 12 DPR RI dengan Dirut PT Pertamina Patraniaga serta sejumlah perusahaan BBM swasta lainnya. Komisi 12 DPR RI meminta agar Pertamina Patraniaga meluruskan isu pengoplosan BBM jenis Pertamax agar tidak menjadi opini negatif di masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat ini, pihak Pertamina membantah tudingan adanya BBM jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite, sekaligus memastikan Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Soal dugaan pengoplosan jenis bahan bakar RON 90 dengan RON 92, Pertamina Patraniaga mengakui hal itu tidak bisa dilakukan. Tahun 2005, Bapak Ibu. Jadi sampai sekarang kami memiliki hampir 200. Ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92 itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif. Yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina Kilang Internasional Pertamina. Nah, untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Karena minyak ini bahan cair.
Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima, itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kita mempunyai lab, hasil uji lab, before loading sama after loading dan before discharge, sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di terminal-terminal Pertamina. Nah, itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar berita, kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami berkolaborasi terakhir dengan Bareskrim juga menemukan indikasi-indikasi kecurangan di lapangan. Memang saat ini seluruh BBM kami memang impor, termasuk juga 92 yang kami bawa dari Singapura ya Bapak Ibu. Jadi dalam prosesnya kami sebelum dilakukan tes QC sebelum produk loading di Singapura. Jadi itu kita melakukan quality of certification sebelum produk tersebut loading, termasuk juga pada saat produk discharge. Jadi pada saat produk sudah sampai di Indonesia juga kita lakukan quality of certification atau test. Nah, di terminal juga kami selalu melakukan QC. Jadi kami juga termasuk karena kalau kita lihat di terminal kami Bapak Ibu di Vopak itu bukan hanya produk Shell, tapi juga ada produk badan usaha lain, sehingga kami harus memastikan bahwa produk yang kami bawa itu memang secara speknya, secara standarnya sudah sesuai. Itu selalu dipastikan pada saat produk sampai di terminal. Dan di terminal juga kami selalu melakukan random check, itu dilakukan 2 kali sebulan random check untuk memastikan standar dari BBM kami, dan juga memastikan bahwa memang semuanya sesuai dengan spek yang sudah kami bawa, begitu Bapak dan Ibu. Sampling juga sama Lemigas, Bu? Kami saat ini masih menjajaki dengan Lemigas, tapi kami menggunakan konsultan lain yang memang juga sudah ditunjuk oleh Migas, begitu Pak. Pertamina ini dari dulu, saya tahun 94 sudah mulai dengan Pertamina, pimpinan. Saya tahu betul kualitasnya seperti apa, dari mulai olinya sampai dengan BBM-nya. Itu terus ada peningkatan. Kenapa saya bilang ada peningkatan? Karena di dunia otomotif itu dipakai pada saat itu. 97 dipakai. Dan itu dunia internasional mengakui. Nah, ini harus ada penjelasan yang komprehensif, penjelasan yang detail, bagaimana yang disebut pengoplosan itu dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Saya sampai tahun 2004 dan seterusnya itu pernah tidak memakai produk Pertamina, mesin dari mobil balap dan mobil biasa pun terdapat misfire. Berarti apa? Berarti terkait pengoplosan ini jangan disebut dilempar dengan Pertamina aja gitu. Jadi kita harus tahu supply chain dan pada saat pendistribusian seperti apa, pencampuran dengan RON itu seperti apa, apakah tadi sempat disampaikan oleh pimpinan dari mulai kilang ataupun impor. Saya sempat sampaikan dan saya pertanyakan, Patra Niaga ini adalah wajah yang terdepan dari Pertamina. Harus dijaga itu Pak. Nah, bayangkan, saya nggak perlu sebut mereknya. Dunia luar itu melalui minyaknya mereka tahu, oh sebut ini, itu Saudi, sebut ini, oh itu Itali, sebut ini, oh itu Indonesia. Nah ini harus dijaga. Nah tugasnya Bapak-Bapak Ibu semuanya di sini adalah selain menjaga itu, harus berbenah di sini.
harus berbenah. Saya tidak rela karena saya dibesarkan dari dunia otomotif dan saya tahu betul kualitas Pertamina seperti apa. Dan saya nggak rela jaringan seperti ini yang merusak Pertamina. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi mengungkapkan hasil pembahasan Komisi 12 DPR RI dan PT Pertamina Patraniaga bahwa mekanisme penambahan zat adiktif sifatnya menambah keunggulan terhadap masing-masing bahan bakar, bukan mengubah jenis bahan bakar RON 90 menjadi RON 92. Pihak Pertamina pun menjamin kualitas BBM yang beredar di SPBU. Di kesimpulan rapat, di poin ketiga sudah jelas bahwa kami sudah memahami dan penjelasan dari semua badan usaha lah. Tidak hanya Pertamina, biar berimbang publik, jangan kesannya bahwa kita mau menggiring opini, enggak. Biar berimbang kami tanya satu-satu, pengawasannya sama, apakah benar penambahan zat adiktif itu bisa menambah RON? Semua sepakat tidak ada yang bisa menambah RON 90 jadi 92 karena satu zat adiktif itu. Presiden Prabowo Subianto membuka suara perihal dugaan korupsi pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Presiden menegaskan tengah mengurus kasus ini dan akan menegakkan hukum serta membela kepentingan rakyat. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke. Terima kasih. Penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen dan uang tunai, rupiah maupun dolar dari rumah mewah milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid. Penyitaan sejumlah dokumen tersebut diharap jadi petunjuk terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang menjadikan anaknya sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid di Kebayoran, Jakarta Selatan pada Selasa siang hingga malam. Kejagung mendapatkan sejumlah berkas yang diharapkan menjadi petunjuk maupun barang bukti terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Sejauh ini penyidik sudah menyita sejumlah dokumen dan uang cash. Untuk hasil penggeledahan yang di Jalan Jenggala, penyidik itu menemukan ada 34 outner yang berisi dokumen-dokumen dan itu sekarang sedang diteliti kan karena di dalam outner kemudian ada 89 bundel dokumen yang tentu kita harapkan bahwa temuan terkait dokumen-dokumen ini akan bisa mengungkap ya, membuat lebih terang dari tindak pidana ini yang sekarang sedang disidik. Kemudian ada uang tunai sebanyak 833 juta dan 1.500 US dolar ya. Kemudian ada 2 CPU. Nah, CPU ini juga sekarang oleh teman-teman penyidik sedang dibaca ya, dikaji apakah ada informasi-informasi yang terkait dengan aktivitas ya dari dugaan tindak pidana yang disangkakan ya terkait dengan importasi dan seterusnya. Pihak Kejagung mengaku penggeledahan masih terus dilakukan hingga hari ini. Selain di rumah ini, penggeledahan juga dilakukan di 6 tempat. Pada penyelidikan sebelumnya ditemukan uang total 400 juta rupiah dalam berbagai pecahan mata uang asing. Anak laki-laki Riza Khalid, Muhammad Keri Andrianto Riza, menjadi tersangka bersama 6 orang lainnya, di mana 4 diantaranya merupakan para petinggi Pertamina. Penyidik Kejaksaan Agung mengungkap duduk perkara kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait dengan tata kelola minyak mentah. Dan berikut informasinya. Pada periode tahun 2018 hingga 2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. PT Pertamina Persero pun wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi.
Namun tersangka Rifa Siahaan selaku Direktur Pertamina Patraniaga bersama tersangka Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk, serta Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina International Shipping melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Pengondisian ini membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Rifa Siahaan selaku Direktur Pertamina Patraniaga mengimpor bahan bakar minyak dengan kadar RON 90 atau setara dengan Pertalite. Padahal dalam kesepakatan dan pembayarannya tertulis pembelian Pertamax dengan RON 92. Sementara Yoki Firnandi selaku Direktur PT Pertamina International Shipping melakukan markup kontrak shipping atau pengiriman sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13% hingga 15%. Sedangkan tersangka M. Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa mendapatkan keuntungan dan markup biaya impor minyak mentah. Akibat kecurangan ini, komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan harga indeks pasar BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi lebih tinggi, yang kemudian HIP tersebut dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun melalui APBN. Akibatnya negara mengalami kerugian keuangan sebesar 193,7 triliun. Kerugian ini berasal dari berbagai komponen, yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah melalui broker, impor bahan bakar minyak melalui broker, dan dari pemberian kompensasi serta subsidi. Industri migas Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar yang melibatkan petinggi PT Pertamina Patraniaga. Salah satu tokoh utama dalam kasus tersebut adalah Rifa Siahaan yang menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan tersebut. Lantas berapa gaji Direktur Utama Patraniaga? Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Salah satu tokoh utama yakni Rifa Siahaan yang merupakan orang terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Ia bukanlah sosok baru di dunia migas. Sebagai pemimpin perusahaan, Direktur Utama menerima gaji dan tunjangan dengan nilai yang besar. Gaji seorang Direktur Utama Pertamina ditentukan melalui pedoman internal yang ditetapkan Menteri BUMN selaku pemegang rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selain gaji pokok, Direksi Pertamina juga mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, hingga asuransi purna jabatan. Dan ada pula insentif kinerja atau tantim yang diberikan sesuai dengan peraturan menteri terkait. Dengan demikian, kompensasi yang diterima jajaran direksi Pertamina sebesar Rp42.589.750. Dengan begitu, jajaran direksi Pertamina menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp3.559.965.812. Namun di tengah kemewahan gaji dan tunjangan yang diterima, Rifa Siahaan kini ditetapkan tersangka dan harus menghadapi jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3KS tahun 2018-2023. 96 orang saksi termasuk 2 saksi ahli diperiksa untuk dimintai keterangan. Pak, diam aja pakai lintang, Pak. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3KS 2018 hingga 2023.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan Jampitsus memeriksa 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi ahli dalam perkara tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar menyebut dari 7 tersangka, 4 diantaranya merupakan pegawai Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Kita temukan, kemudian dari bukti-bukti tersebut didalami, juga kita panggil ahli, juga alat bukti transaksi yang lain di mana alat bukti itu saling mendukung, sehingga pada malam hari ini yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka. Terhadap tersangka ini ada 7, ini ada 5 tersangka atau 6 yang sudah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kemudian ada 1 yang hari ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan pada malam hari ini yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 5 dus dokumen, barang bukti elektronik berupa 15 unit handphone, 1 unit laptop, dan 4 soft file. Keseluruhan barang bukti kini tengah dibawa ke Kejagung dan akan dilakukan tindakan lanjutan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sejumlah warga menyayangkan adanya isu Pertamax yang dioplos dengan Pertalite. Dalam hal ini masyarakatlah yang dirugikan. Oke, Pertamax terus. Oke, udah tahu belum Mas bahwa ternyata Pertamax itu dioplos sama Iya, saya sudah tahu. Oke, kesel nggak? Perasaannya gimana? Kesel banget sih, Mas. Oke. Itu udah pasti. Karena pasti banyak yang dirugiin, Mas. Ya sebenarnya kalau jadi masyarakat sih ngerasa dibohongin aja sih ya. Jadinya kayak ya kita kan nyarinya yang oktannya lebih baik, tapi ternyata cuma oktan yang lebih rendah tapi dioplos gitu sih. Itu juga bisa kena kerusakan mesin. Iya, waktu itu juga beberapa temen tuh sempat itu juga sih ngeluh kenapa pakai Pertamax malah rasanya lebih aneh aja gitu sih akhir-akhir ini. Oke. Pemirsa, heboh dugaan pengoplosan BBM bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya di bulan Januari 2025, sejumlah kendaraan mogok setelah mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di kawasan Pangkep, Sulawesi Selatan. Ini mobil baru ya. Sebuah video viral di internet menunjukkan penyedotan BBM yang diduga dioplos dari tangki mobil milik warga. Gara-gara diisi bensin. Nah, ini dia ya. Kejadian tersebut menimbulkan kontroversi setelah beberapa kendaraan mogok usai mengisi bahan bakar di sebuah SPBU yang terletak di Jalan Poros Makassar Pare, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pihak kepolisian Polres Pangkep pun menyelidiki peristiwa tersebut. Sebelumnya, pihak SPBU membenarkan adanya kejadian tersebut setelah adanya laporan dari masyarakat. Pihak SPBU mengaku melakukan 7 kali pengecekan sampel. Diduga campuran air pada BBM terjadi akibat adanya titik kebocoran di SPBU. Polisi pun menyegel tangki pengisian Pertamax selama penyelidikan berlangsung. Industri migas Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar yang melibatkan petinggi PT Pertamina Patraniaga. Salah satu tokoh utama dalam kasus tersebut adalah Rifa Siahaan yang menjabat sebagai direktur utama perusahaan tersebut. Lantas berapa gaji direktur utama Patraniaga? Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Salah satu tokoh utama yakni Rifa Siahaan yang merupakan orang terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Ia bukanlah sosok baru di dunia migas. Sebagai pemimpin perusahaan, Direktur Utama menerima gaji dan tunjangan dengan nilai yang besar. Gaji seorang Direktur Utama Pertamina ditentukan melalui pedoman internal yang ditetapkan Menteri BUMN selaku pemegang rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selain gaji pokok, Direksi Pertamina juga mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, hingga asuransi purna jabatan.
Dan ada pula insentif kinerja atau tantim yang diberikan sesuai dengan peraturan menteri terkait. Dengan demikian, kompensasi yang diterima jajaran direksi Pertamina sebesar Rp42.839.589.750. Dengan begitu, jajaran direksi Pertamina menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp3.559.965.812. Namun di tengah kemewahan gaji dan tunjangan yang diterima, Rifa Siahaan kini ditetapkan tersangka dan harus menghadapi jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina Patraniaga Rabu siang terkait dengan mekanisme dugaan oplosan bahan bakar jenis 90 dan RON 92 yang dilakukan Pertamina Patraniaga. Setiawan. Komisi 12 DPR RI meminta agar Pertamina Patraniaga meluruskan isu pengoplosan BBM jenis Pertamax agar tidak menjadi opini negatif di masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat ini, pihak Pertamina membantah tudingan adanya BBM jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite, sekaligus memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Soal dugaan pengoplosan jenis bahan bakar RON 90 dengan RON 92, Pertamina Patraniaga mengakui hal tersebut tidak bisa dilakukan. Memberikan sedikit paparan, Bapak Ibu, perkenalkan dulu. Terbongkarnya permainan nakal pejabat di lingkup Pertamina yang mengoplos BBM Pertamax dengan RON 90 atau setara Pertalite membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI buka suara. YLKI mendesak agar Dirjen mengecek seluruh kualitas BBM Pertamax di penampungan atau kilang-kilang yang dimiliki Pertamina. Selain itu, jika masyarakat merasa dirugikan, masyarakat juga bisa meminta uji petik melalui Lembaga Perwakilan Konsumen untuk memastikan kualitas BBM tersebut. Jika terbukti ada kecurangan, masyarakat juga berhak meminta ganti rugi kepada Pertamina, yakni ke SPBU yang telah menjual Pertamax oplosan. Jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam proses penjualan BBM Pertamax oplosan, Pertamina juga harus memberikan sanksi tegas dengan mencabut izin usaha perusahaan rekanannya. Masyarakat kalau memang sudah membuktikan bahwa itu produknya merusak kendaraannya, mesin mobilnya, ya kita masyarakat bisa meminta melakukan uji petik tentang kualitas itu. Meminta siapa? Ya pokoknya ya meminta Pertamina, mungkin melalui organisasi konsumen, perwakilan konsumen gitu, meminta Pertamina mengizinkan ya perwakilan konsumen itu untuk melakukan uji petik. Gitu artinya benar nggak kualitas itu. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina Patraniaga Rabu siang terkait dengan mekanisme dugaan oplosan bahan bakar jenis 90 dan RON 92 yang dilakukan Pertamina Patraniaga. Setiawan. Komisi 12 DPR RI meminta agar Pertamina Patraniaga meluruskan isu pengoplosan BBM jenis Pertamax agar tidak menjadi opini negatif di masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat ini, pihak Pertamina membantah tudingan adanya BBM jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite, sekaligus memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Soal dugaan pengoplosan jenis bahan bakar RON 90 dengan RON 92, Pertamina Patraniaga mengakui hal tersebut tidak bisa dilakukan. Memberikan sedikit paparan, Bapak Ibu. Industri migas Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar yang melibatkan petinggi PT Pertamina Patraniaga. Salah satu tokoh utama dalam kasus tersebut adalah Rifa Siahaan yang menjabat sebagai direktur utama perusahaan tersebut. Lantas berapa gaji direktur utama Patraniaga? Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Salah satu tokoh utama yakni Rifa Siahaan yang merupakan orang terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Ia bukanlah sosok baru di dunia migas. Sebagai pemimpin perusahaan, Direktur Utama menerima gaji dan tunjangan dengan nilai yang besar.
Gaji seorang Direktur Utama Pertamina ditentukan melalui pedoman internal yang ditetapkan Menteri BUMN selaku pemegang rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selain gaji pokok, Direksi Pertamina juga mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, hingga asuransi purna jabatan. Dan ada pula insentif kinerja atau tantim yang diberikan sesuai dengan peraturan menteri terkait. Dengan demikian, kompensasi yang diterima jajaran Direksi Pertamina sebesar Rp49,539.750. Dengan begitu, jajaran Direksi Pertamina menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp3.559.965.812. Namun di tengah kemewahan gaji dan tunjangan yang diterima, Rifa Siahaan kini ditetapkan tersangka dan harus menghadapi jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kukira Pertamax ternyata Pertalite. Apakah dari Anda ada yang terkena prank isu praktik oplos Pertalite menjadi Pertamax? Kasus dugaan korupsi Pertamina Patraniaga ini tidak hanya merugikan negara, namun juga melukai jutaan rakyat Indonesia. Mengapa kasus ini baru terungkap? Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan pengamat energi Fahmi Radi. Halo, selamat malam Pak Fahmi. Selamat malam, Mas Samar. Pak Fahmi, ini ramai bahwasanya masyarakat merasa ditipu membeli Pertamax namun ternyata Pertalite. Isu yang saat ini juga masih terus ramai di masyarakat dan juga masih terus diselidiki. Apakah kasus Pertamina Patraniaga oplos Pertamax ini seperti apa? Bagaimana praktiknya dan juga modusnya? Ya, jadi yang pertama saya ingin berdasarkan pengamatan saya itu ya. Pertama tentang kerugian negara yang cukup besar, kemudian yang kedua adalah modus yang digunakan pelaku dalam melakukan mega korupsi tadi. Maka saya berkeyakinan bahwa pelakunya adalah mafia migas itu. Mafia migas ini adalah sekelompok orang yang bersekongkol untuk melakukan kejahatan bersama tadi. Nah, itu bisa dari pengambil keputusan di Pertamina atau Patraniaga tadi itu ya. Bisa juga dengan swasta tadi. Nah, modus yang digunakan ini sama persis termasuk dalam hal oplosan gitu ya. Jadi pada waktu itu saya sebagai anggota tim anti mafia migas itu menemukan bahwa pelaku itu melakukan oplosan tadi. Hanya bedanya kalau saat itu setelah tahun 2017 pengoplosan tadi dilakukan dengan melakukan downgrade gitu ya. Dari Pertamax ke premium, karena aku masih menggunakan premium tadi, sehingga secara teknis tidak menimbulkan masalah gitu ya. Tapi yang sekarang ini melakukan upgrade gitu ya, berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Agung, mereka membeli Pertalite, kemudian di blending gitu ya, di Jakarta gitu ya, di sekitar Jakarta, untuk membranding bahwa itu Pertamax gitu ya. Padahal sesungguhnya itu tidak hasil dari branding tadi. Nah, inilah yang merugikan bagi masyarakat karena dia mengeluarkan uang untuk membayar itu ya, Pertamax, tetapi produk yang diperoleh itu Pertalite gitu ya, atau KW-nya Pertamax gitu. Baik, artinya ini Pak Fahmi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat begitu ya. Pertamina Patraniaga juga mengakui bahwasannya menambahkan zat aditif di Pertamax dan juga memberikan warna dengan alasan menambahkan value. Apakah ini memang diperbolehkan Pak Fahmi? Nah, metode pengoplosan tadi itu sebenarnya tidak membutuhkan peralatan yang canggih gitu ya. Kan Pertamina mengatakan bahwa dia tidak memiliki peralatan untuk pengoplosan tadi. Yang pernah saya lihat di Singapura itu ya, yang dibutuhkan adalah suatu tempat semacam storage gitu ya. Nah, itu bisa di kilang atau depo. Depo kan itu tempat penyimpanan BBM sebelum disalurkan ke SPBU tadi. Nah, dengan di depo tadi itu bisa digunakan untuk melakukan pencampuran tadi dengan menambahkan berbagai zat tadi gitu ya, yang menurut Pertamina itu zat warna-warna, mungkin juga campurkan sulfur supaya itu warnanya tadi mendekati Pertamax tadi. Nah, ini memang harus dibuktikan gitu ya, tetapi
yang menjadi permasalahan adalah ketidakpercayaan konsumen itu terhadap Pertamax tadi, dan tadi misalnya dikatakan konsumen merasa ditipu. Nah ini kira-kira berbahaya gitu. Baik, Mas. Pak Fahmi, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwasanya ini berbahaya. Apakah dampak signifikan dari tingkat kepercayaan publik terhadap Pertamina ini menjadi berkurang sehingga beberapa di antaranya beralih tidak menggunakan Pertamina lagi, namun juga menggunakan mungkin merek-merek lain yang berasal dari luar? Ya, saya kira ada beberapa kemungkinan itu ya. Konsumen bisa beralih dari Pertamina ke SPBU asing. Khususnya untuk di Jakarta itu sangat memungkinkan gitu. Tapi itu kan tidak terjadi di daerah-daerah lain yang belum ada SPBU asing gitu. Tapi yang paling bahaya dampak itu kalau ketidakpercayaan tadi meluas itu ya. Konsumen merasa dibohongin, dia mengeluarkan uang untuk Pertamax, tetapi yang didapat adalah Pertalite tadi. Nah, karena ketidakpercayaan tadi ada potensi gitu ya, bahwa konsumen akan migrasi daripada membayar Pertamax lewat Pertalite, ya mendingan pindah ke Pertalite. Dia membayarnya seharga Pertalite yang lebih murah, kemudian dapat Pertalite tadi. Nah, ini akan menimbulkan masalah baru gitu ya. Kalau itu terjadi meluas bagi masyarakat konsumen, maka ini akan menambah beban APBN untuk menyediakan subsidi atau membiayai subsidi gitu ya. Itu akan semakin membengkak dan APBN akan keberatan itu, Mas Amal. Menambah beban APBN ya. Baik, Pak Fahmi, kita akan simak pernyataan pihak Pertamina Patraniaga yang mengaku menambahkan zat aditif ke Pertamax untuk menambah performa kendaraan berikut ini. Masyarakat, khususnya terkait kualitas BBM RON 90 dan RON 92. Jadi terkait skema penyediaan barang untuk produk gasolin. Produk ini kan gasoil dan gasolin. Saya izin menjelaskan yang gasolin dulu, karena ini isunya saat ini adalah gasolin. RON 90 dan RON 92. Dari Pertamina Patraniaga ada dua source, ada dua sumber. Satu sumber dari kilang Pertamina dalam negeri. Yang kedua memang ada sumber yang pengadaan dari luar negeri. Kedua source ini untuk yang gasolin baik 90 maupun 92 kita menerima itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak dalam bentuk produk RON lainnya. Jadi untuk Pertalite kita sudah menerima produk baik dari kilang maupun dari luar negeri itu adalah dalam bentuk RON 90. Untuk 92 juga sudah dalam bentuk RON 92 baik dari kilang Pertamina maupun pengadaan dari luar negeri. Dari dulu kecuali Pertalite ada sedikit perbedaan karena dulu Pertalite ini sebelumnya kan kita punya premium ya RON 88. Tapi saat ini sudah tidak ada. Perbedaannya adalah mungkin dengan badan usaha yang lain, mohon izin, setiap produk ini mempunyai formula yang menjadi keunggulan masing-masing merek. Baik itu Pertamax, mungkin juga badan usaha yang lain mempunyai produk unggulan yang ditaruh di produknya. Sedikit interupsi Pak Ketua. Jadi tadi RON 92 ada yang diimpor langsung dalam bentuk produk, ada yang diolah di kilang Pertamina Pak ya? Sumbernya kita itu dari dua Pak. Iya. Ya, demikian. Berarti yang dalam negeri dari kilang Pertamina kan? Iya. Nah, itu tolong dijelaskan supaya publik lebih detail. Ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92 itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif. Yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina Kilang Internasional Pertamina. Nah untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif.
dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Baik Pak Fahmi, seperti yang tadi disampaikan bahwasanya RON 90 dan juga 92 ini berasal dari dua source, baik dalam dan juga luar negeri. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, yang munculnya taruhlah isu itu ya, bahwa membeli Pertamax tapi dapat Pertalite, itu kan berasal dari keterangan dari Kejaksaan Agung gitu ya. Bahwa ada penyimpangan, dia membelinya Pertalite, kemudian mestinya membelinya Pertamax tapi membeli Pertalite gitu ya. Nah kemudian ya barangkali membeli juga Pertamax yang kemudian di blending di depo yang ada di Indonesia tadi gitu ya. Nah dalam blending tadi itu memang menambahkan beberapa zat gitu ya. Itu masuk zat adiktif juga gitu ya, ada sulfur dan lain halnya. Nah kemudian itu di blend gitu ya, untuk supaya tadi warnanya mirip tadi. Nah kalau kemudian Pertamina itu membantah, ini kan sesungguhnya sumbernya kan dari Kejaksaan itu kan sudah sangat jelas dan sangat gamblang gitu ya. Itu barangkali yang memicu adanya isu tadi gitu ya. Kalau kemudian dibantah, saya kira tidak cukup Pertamina hanya membantah seperti itu gitu ya. Artinya itu harus ada pembuktian ya Pak Fahmi? Nah, masa itu harus ada pembuktian, harus dilakukan uji gitu ya, secara objektif dengan mengambil beberapa sampling gitu ya, diuji. Kalau memang kemudian itu benar kualitas yang pertama, ya kemudian disampaikan ke masyarakat gitu ya. Tetapi kalau ternyata terbukti, hasil uji tadi terbukti bahwa itu hasil blending, nah maka yang harus dilakukan oleh Pertamina adalah menarik seluruh produk Pertamax yang ada di seluruh SPBU di Indonesia tadi, kemudian menggantinya dengan Pertamax yang asli gitu, Mas. Baik, Pak Fahmi, melihat isu ini kan artinya ada kelemahan dari pengawasan tata kelola migas kita. Apa yang Anda lihat dari sini? Apa yang perlu dibenahi, utamanya untuk pengawasan ini? Ya, yang pertama tata kelolanya sendiri itu amat buruk gitu ya. Artinya dengan tata kelola tadi itu membuka peluang bagi mafia migas tadi untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan gitu ya, dalam rangka untuk memperoleh renta dari situ gitu ya. Misalnya ada penghalangan gitu ya, ada penghalangan untuk memproses minyak dari Indonesia tadi di kilang tadi. Nah, karena dihalangi kemudian dia harus ekspor. Tetapi untuk mengekspor tadi itu harus ada izin dari Pertamina gitu ya. Nah, maka apakah yang mengizinkan tadi atau menandatangani tadi juga mendukung upaya penghalangan tadi? Atau ada yang lain? Nah, ini barangkali Kejaksaan juga perlu, barangkali dia bisa juga sebagai tersangka gitu ya. Kalau benar dia menghalangi supaya impor minyak mentahnya itu bisa lebih besar, impor BBM-nya juga lebih besar, kemudian melakukan menaikkan harga jual ke Pertamina. Nah, ini saya kira tindakan pidana yang merugikan bagi negara tadi. Artinya, Pak Fahmi, artinya harus ada langkah untuk mempersempit oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini beraksi begitu. Apakah perlu dibentuk badan khusus yang khusus untuk pengawas terkait dengan tata kelola migas ini? Saya kira tidak perlu dibentuk badan khusus itu ya. Sudah terlalu banyak badan yang sesungguhnya tidak efektif juga. Maka saya pikir gitu ya, yang harus dilakukan oleh Pertamina Holding misalnya dirutnya, dia harus mengubah gitu ya tata kelola yang sekarang ini membuka peluang untuk adanya penyimpangan-penyimpangan tadi. Nah, tata kelola tadi syaratnya adalah accountable dan transparan gitu ya. Jadi kalau transparan tadi itu semua pihak bisa melakukan pengawasan tadi. Nah, kemudian yang kedua gitu ya. Jadi terjadinya penyimpangan oleh mafia migas tadi, selain tata kelola yang lemah, itu karena pemimpin yang
mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan itu tidak mempunyai integritas dan dia masih bisa tergoda oleh suap dan sebagainya itu ya. Nah ini terbukti yang ditangkap itu tidak tanggung-tanggung. Di rut utama Patra Jasa yang gajinya itu besar sekali kok masih serakah juga itu ya. Nah artinya yang dipilih ditunjuk tadi itu tidak punya integritas tadi. Baik Pak Fahmi. Hal ini penting, setelah itu baru ada suatu pengawasan terhadap tata kelola tadi. Baik. Baik dari integritas dan juga pengawasan. Pak Fahmi, kita akan jeda sejenak, kita akan melihat informasi berikut ini. Kasus Pertamax oplosan ini juga menyita perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kita akan simak pernyataan Presiden berikut ini. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke. Terima kasih. Ya, Presiden Prabowo Subianto ini berkomitmen akan menindak tegas. Namun menurut Anda Pak Fahmi, apakah hukuman yang ada saat ini cukup memberikan efek jera bagi onu-onu yang tidak bertanggung jawab? Pak Fahmi? Ya, pemirsa, kami akan mencoba terhubung kembali bersama dengan Pak Fahmi, di mana tadi sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwasanya pemerintah ini akan menindak tegas dari apa yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan kasus oplos Pertamax yang dioplos dengan Pertalite. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwasanya akan ada sejumlah dampak negatif dari ketidakpercayaan publik misalnya, di mana ini dapat menekan ataupun juga membengkaknya APBN. Selain itu pemirsa, dalam beberapa waktu lalu ada sejumlah kasus di mana masyarakat ini merasa dirugikan, terutama di Sulawesi yang seperti disampaikan bahwasanya ada sejumlah mobil mogok ketika telah mengisi Pertamax di salah satu SPBU yang ada di Sulawesi. Pemirsa, kita akan lanjutkan informasi berkaitan dengan kasus ini, namun kita akan mencoba kembali terhubung bersama dengan Pak Fahmi. Halo, selamat malam Pak Fahmi, apakah sudah kembali terhubung bersama kami? Ya, pemirsa, nampaknya kita masih mengalami kendala teknis bersama dengan Pak Fahmi dan kita akan lanjutkan perbincangannya nanti. Namun yang jelas bahwasanya kejadian ataupun juga insiden yang saat ini masih terus dilakukan penyelidikan dan bukan tidak mungkin ada beberapa kasus-kasus lain yang akan terbongkar berkaitan dengan pengoplosan dari Pertamax yang dioplos dengan Pertalite. Ya. Pemirsa, terbongkarnya permainan nakal pejabat di lingkup Pertamina yang mengoplos BBM Pertamax dengan RON 90 atau setara dengan Pertalite membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI membuka suara. YLKI mendesak agar Dirjen mengecek seluruh kualitas BBM Pertamax di penampungan atau kilang-kilang yang dimiliki oleh Pertamina. Selain itu, jika masyarakat merasa dirugikan, masyarakat juga bisa meminta uji petik melalui Lembaga Perwakilan Konsumen untuk memastikan kualitas BBM tersebut. Jika terbukti ada kecurangan, masyarakat juga berhak meminta ganti rugi kepada Pertamina, yakni ke SPBU yang telah menjual Pertamax oplosan. Jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam proses penjualan BBM Pertamax oplosan, Pertamina juga harus memberikan sanksi tegas dengan mencabut izin usaha perusahaan rekanannya. Masyarakat kalau memang sudah membuktikan bahwa itu produknya merusak kendaraannya, mesin mobilnya, ya kita masyarakat bisa meminta melakukan uji petik tentang kualitas itu. Meminta siapa? Ya pokoknya ya meminta Pertamina, mungkin melalui organisasi konsumen, perwakilan konsumen gitu, meminta Pertamina mengizinkan ya perwakilan konsumen itu untuk melakukan uji petik. Gitu, artinya benar nggak? Dan pemirsa, kami akan mencoba kembali terhubung bersama dengan Pak Fahmi Radi. Halo, selamat malam Pak Fahmi, apakah sudah terhubung bersama kami kembali?
Ya pemirsa, nampaknya kami mengalami kendala audio bersama dengan Pak Fahmi. Terima kasih Pak Fahmi Radit sudah bergabung bersama kami. Dan kami juga sebelumnya pemirsa telah mengundang perwakilan dari Pertamina Patra Jasa serta Kejaksaan Agung namun belum mendapatkan respon. Semoga sehat selalu Pak Fahmi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih, nama masih di Sindo Prime. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan materi untuk kepala daerah di hari ke-6 retret kepala daerah. Gibran memberikan materi terkait dengan konsolidasi pemerintah daerah dan juga pusat untuk menyukseskan program Astacita Prabowo Gibran. Hari ke-6 retret Magelang, Jawa Tengah sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika pada pagi hari kepala daerah melakukan rutinitas seperti senam pagi hingga apel pagi, namun hari ini agenda tersebut ditiadakan. Ditiadakannya agenda tersebut untuk mempersiapkan kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi pemateri dalam retret kepala daerah di Magelang. Gibran bersama rombongan tiba di Akmil Magelang sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Gibran memberikan materi terkait konsolidasi, sinkronisasi, akselerasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menyukseskan program Astacita. Para kepala daerah yang tidak mengikuti retret di Akademi Militer Magelang direncanakan untuk ikut gelombang berikutnya, yakni 10 kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan. Memasuki hari ke-6 retret, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan ada 10 kepala daerah dari PDI Perjuangan yang tidak hadir mengikuti retret di Akademi Militer Magelang. Di antaranya Gubernur Bali, Iwayan Koster, beserta beberapa bupati dan wali kota. Wamendagri menyatakan ke-10 kepala daerah itu akan mengikuti retret gelombang berikutnya. Retret gelombang kedua akan digelar lebih sederhana dan rencananya akan digelar usai Idul Fitri. Ya, kemarin kami sudah mendapatkan keputusan resmi, pemberitaan resmi dari PD Perjuangan bahwa yang rekan-rekan PD Perjuangan yang belum bergabung itu akan mengikuti pembekalan berikutnya, gelombang berikutnya. Jadi setelah keputusan MK, nanti kan ada hasil pemungutan suara ulang dan lain-lain gitu, ada yang seluruhnya, ada yang sebagian, ada yang beberapa TPS, itu nanti direncanakan dilantik secara dilantik, kemudian juga akan mengikuti pembekalan gitu. Mungkin lebih simpel, lebih minimalis, lebih sederhana karena jumlah juga sedikit. Belum tentu di Magelang, ya mungkin di Jakarta, mungkin juga di kantor BPSDM, Kemendagri begitu ya. Tapi pastinya akan kita putuskan kemudian. Kapan waktunya Pak belum tahu? Ya mungkin setelah Lebaran ya, setelah Lebaran. Pak Menteri juga mengisi di situ? Ya diusahakan menteri-menteri juga mengisi. Sebelumnya, Ketum PDI Perjuangan disebut telah menginstruksikan kepala daerah dari partainya yang belum menjalani retret gelombang pertama agar ikut gelombang kedua. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basoroh menegaskan hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja. Meski demikian, juru bicara PDI Perjuangan tersebut ini juga menyebutkan ada pihak yang tidak menginginkan hubungan Presiden Prabowo dan juga Presiden kelima Republik Indonesia tersebut baik-baik saja. Saya harus tegaskan dalam kesempatan ini, berdasarkan pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang notabene adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beberapa hari yang lalu, bahwa Pak Mujani mengatakan sekalipun ada beberapa kepala daerah PDI Perjuangan yang tidak mengikuti retret, Pak Mujani dengan tegas mengatakan hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto tetap baik-baik saja. Dan pada malam hari ini, saya juga ingin menggarisbawahi dengan pernyataan sikap, pernyataan pandangan politik dan sikap PDI Perjuangan terkait retret kepala dan wakil kepala daerah yang tadi sudah saya bacakan. Sesungguhnya hal itu memberikan pesan bahwa posisi PDI Perjuangan sampai dengan hari ini kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bu Mega dalam berbagai kesempatan sering memberikan penjelasan dan penegasan bahwa beliau punya hubungan pribadi yang sangat panjang dan sangat baik
Dan itu menjadi dasar bagi kedua beliau untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain di antara mereka berdua. Jadi Mbak Renata, alhamdulillah sampai dengan hari ini hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto tetap baik-baik saja, meskipun kami menyadari dan merasakan ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja. Tapi insya Allah Pak Prabowo sudah mengetahui situasi ini, sehingga kami harapkan beliau juga dapat mengambil langkah-langkah untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan sahabat beliau Ibu Megawati Soekarno Putri yang juga menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan istri Menteri Yandri Susanto di pemilihan Bupati Serang 2024 dan memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan istri Menteri Yandri Susanto, yakni Ratu Rahmatu Zakiah di pemilihan Bupati Serang 2024. Selain itu, MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Yandri Susanto terbukti mengarahkan kepala desa untuk memenangkan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan. MK menyebutkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pemungutan suara ulang akan dilaksanakan paling lama 60 hari setelah pembacaan putusan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membantah keterlibatan dirinya dalam cawe-cawe atas kemenangan istrinya Ratu Rahmatu Zakiah pada Pilkada Kabupaten Serang, Banten. Menurutnya, kemenangan sang istri sebagai Bupati Serang adalah murni suara rakyat. Meski demikian, dirinya menghormati keputusan MK yang membatalkan hasil Pilkada Serang dan melakukan pemungutan suara ulang. Menurut Yandri, jabatan Menteri Desa PDT tak berpengaruh pada kemenangan istrinya. Pasalnya, sang istri Ratu Rahmatu Zakiah menang suara di desa yang belum pernah dikunjungi, sehingga dirinya menyimpulkan kemenangannya adalah benar-benar suara rakyat. Yandri juga membantah dalil MK tentang kehadiran dirinya di Raker Abdesi Kabupaten Serang tanggal 3 Oktober 2024. Pastikan, sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, tanggal 3 Oktober itu saya belum menjadi Menteri Desa, ya, karena dilantiknya tanggal 21 Oktober 2024. Jadi tanggal 3 Oktober 2024 saya diundang, bukan pihak yang mengundang para kepala desa. Saya diundang, ada bukti suratnya dan itu juga disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Ratu Rahmatu Zakiah adalah istri dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Dan berikut profil Bupati Serang terpilih 2024 Ratu Rahmatu Zakiah yang batal dilantik. Ratu Rahmatu Zakiah maju sebagai Bupati Serang di Pilkada 2024. Ia maju bersama dengan Najib Hamas, politikus PKS. Sebelum maju sebagai Bupati Serang, Ratu adalah seorang PNS di Kementerian Agama. Ia mundur pada September 2024 untuk fokus dalam Pilkada 2024. Ratu Rahmatu Zakiah pernah menjabat sebagai Ketua Muslimah Provinsi Banten pada tahun 2021 hingga 2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Fatayat NU Kabupaten Serang pada tahun 2012 hingga 2022.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri acara peringatan Hari Gizi Nasional bertajuk Sarapan Sehat, Gizi Seimbang yang diikuti oleh balita hingga ibu hamil. Rano menyebut nantinya Pemprov Jakarta akan menyelenggarakan program sarapan bergizi bagi anak sekolah. Hari ke-6 pasca pelantikan, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri acara bertajuk Sarapan Sehat, Gizi Seimbang pada Rabu pagi. Acara ini diikuti oleh 200 anak balita, ibu hamil, serta ibu menyusui di area Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Acara ini digelar dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional, serta untuk membantu masyarakat dalam memenuhi makanan sehat. Rencananya, Rano Karno malam ini akan ke Magelang menghadiri retret kepala daerah. Nanti malam ya, jam 7 saya berangkat ke Jogja, langsung bergerak ke Magelang untuk menghadiri acara penutupan. Sebelumnya Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Dul meninjau fasilitas MRT dan Transjakarta. Salah satu yang menjadi perhatian Bang Dul adalah kurangnya fasilitas parkir di kawasan MRT. Selasa pagi, Bang Dul meninjau fasilitas MRT Lebak Bulus hingga Bundaran HI dan halte Transjakarta Bundaran HI. Ia pun berjanji akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan transportasi publik di Jakarta. Salah satunya adalah terkait dengan lahan parkir. Bang Dul juga mengatakan dirinya akan rutin menggunakan transportasi umum saat berangkat kerja ke Balai Kota. Jadi saya akan tinggal di rumah saya jauh lebih nyaman kalau saya ke kantor naik MRT. Saya naik dari Lebak Bulus, rumah saya di Lebak Bulus, saya turun di HI, ya mungkin mobil numpang dijemput sini saya ke Balai Kota. Jauh lebih enak buat saya. Tapi kadang-kadang memang tidak mungkin saya setiap hari karena di tengah perjalanan saya mampir juga ke tempat yang lain. Nah artinya bagi saya naik kendaraan umum di Jakarta ini jauh lebih nyaman. Lebih apa ya, lebih tenang, tidak terlalu pusing kita dengan traffic. Mungkin itu. Nantinya ada 15 warga Jakarta yang bisa naik transportasi umum gratis. Dalam program 100 Hari Pramono Rano menggodok rencana 15 golongan warga Jakarta yang bisa naik LRT, MRT hingga Transjakarta gratis. Dalam daftar yang digodok oleh Pramono Rano, berikut 15 warga Jakarta yang bisa naik transportasi umum gratis. Ada pegawai negeri sipil dan pensiunan Pemprov DKI Jakarta. Tenaga kontrak pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bisa menikmati transportasi umum di Jakarta gratis. Kemudian ada penerima kartu Jakarta Pintar, karyawan swasta atau pekerja yang gajinya sesuai UMP dan diberikan melalui Bank DKI, penghuni rumah susun sederhana sewa atau rusunawa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, pemilik KTP Kepulauan Seribu juga bisa menikmati transportasi umum gratis. Warga Jakarta yang berusia 60 tahun ke atas, penyandang disabilitas hingga anggota veteran Republik Indonesia juga bisa keliling kota Jakarta gratis naik LRT, MRT, dan Transjakarta. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga menyasar penerima raskin, pengurus masjid, pendidik, dan tenaga pendidik anak usia dini atau PAUD, juru pemantik jentik, dan anggota TNI Polri. Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas atau Bullion Bank pertama di Indonesia siang tadi. Bank Emas diprediksi bisa mendongkrak PDB negara hingga 245 triliun rupiah. Yaitu peresmian layanan Bank Emas, Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia untuk pertama kali dalam sejarah Republik kita yang kita cintai. Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas atau Bullion Bank pertama di Indonesia. Peresmian digelar di DKI Tower Jakarta Pusat Rabu siang dan dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, dan Kapolri. Layanan Bank Emas diresmikan usai Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian untuk melaksanakan kegiatan usaha bullion. Dengan bangga, pertama kali dalam sejarah, bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki bank emas.
Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberadaan bank emas atau bullion bank amat penting karena dapat menampung emas yang diproduksi di dalam negeri agar tak keluar negeri. Bank emas bisa mendongkrak produk domestik bruto hingga 245 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan akan ada kebijakan diskon tarif tol saat arus mudik maupun balik pada Lebaran tahun 2025. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut saat ini pihaknya telah membahas dengan Badan Usaha Jalan Tol terkait dengan besaran diskon tarif tol yang akan diberikan pada mudik Lebaran. Kementerian berharap besaran diskon tarif tol minimal sama dengan penerapan diskon pada Lebaran tahun lalu. Besar kalau gitu kita kasih ini kok, kasih diskon. Cuman saya kan sudah bicara beberapa kali ya. Kalau tarif tol itu kan motongnya tuh profit marginnya si badan usaha. Jadi saya mesti bicara dari hati ke hati. Contohnya kemarin Nataru itu nggak ada berapa persen, tapi kita bisa kasih 10%. Apalagi kita ada perintah kan, berarti kita dan saya di dalam ratas sudah mengatakan di Pak Presiden. Insya Allah bisa Pak sebelah gitu. Cuman memang angkanya belum bulat. Mungkin angkanya nanti kalau bulat setelah perhubungan bulat lah. Jadi pada saat kita umumkan bersama lah, kan bisa lah saya separuh. Tapi lagi kita godok sama-sama dengan para usaha jalan tol. Pemerintah mendorong pemberian diskon untuk tiket pesawat saat arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2025. Pemerintah berharap diskon tiket pesawat bisa lebih besar dari periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya. Pemerintah mendorong pemberian diskon untuk tiket pesawat saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 lebih besar dibandingkan dengan periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya. Usai menggelar rapat koordinasi kesiapan Ramadan dan Idul Fitri 2025, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Loedik Freidik Paulus mengungkapkan, koordinasi masih dilakukan untuk menentukan besaran diskon tiket pesawat. Jika sebelumnya pada saat libur Nataru diskon yang diberikan sebesar 10%, maka pemerintah berharap angka tersebut bisa lebih besar pada musim mudik tahun ini. Diskon tiket pesawat itu berdampak kepada fuel recharge tentunya, kemudian parking fee yang lebih murah, ya. Sehingga dengan demikian tentunya tidak ada alasan dari airline untuk tidak menurunkan harga tiket. Ini tentunya masih dikomunikasikan, masih dikoordinasikan seberapa besar penurunan dari tiket. Kalau waktu Nataru itu 10%, kita harapkan mungkin lebih dari 10%. Tak hanya tiket pesawat, pemerintah juga menyiapkan kebijakan diskon tarif tol guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik. Potongan harga untuk tarif tol selama periode tersebut diperkirakan mencapai 20%. Bank Indonesia mengumumkan akan menyiapkan penukaran uang tunai baru selama Ramadan. Jumlah uang yang disiapkan mencapai lebih dari 180 triliun rupiah. Namun kali ini masyarakat tidak dapat menukarkan langsung, melainkan harus menggunakan aplikasi pintar Bank Indonesia. Bank Indonesia memastikan akan tetap mengadakan kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri di tahun 2025 untuk layanan penukaran uang baru. Uang tunai baru yang akan disiapkan Bank Indonesia pada bulan Ramadan pun kini mencapai 180,9 triliun rupiah. Uang tunai tersebut sedikit menurun 1,6% dibandingkan Ramadan tahun lalu yang mencapai sebesar 197,6 triliun rupiah. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto mengatakan, dalam proses penukaran uang tunai selama Ramadan dari mulai tanggal 3 Maret hingga 27 Maret 2025, Bank Indonesia tidak akan menerima warga secara go-show atau langsung. Akan tetapi warga diwajibkan terlebih dahulu masuk ke dalam aplikasi pintar Bank Indonesia. Hal ini dilakukan agar proses penukaran uang tunai dapat mengurangi kepadatan yang luar biasa atau crowded dan berjalan tertib.
Dan tentunya untuk mengurangi kredit ya, kita nggak lagi terima goso gitu ya. Jadi kita nggak terima goso istilahnya, jadi orang datang tanpa langsung gitu, tapi diwajibkan masuk ke aplikasi pintar kita, ya pintar BI Go ID. Nah, jadi nanti semua jadi bisa rapi dan informasinya bisa jelas di sana. Doni menambahkan kali ini Bank Indonesia akan menaikkan batas nilai penukaran uang tunai dari yang sebelumnya 3 juta rupiah kini menjadi 4 juta rupiah. Dalam proses pelayanan penukaran uang tunai pada masa Ramadan nanti, Bank Indonesia telah memiliki program diantaranya adanya layanan keliling reguler, termasuk di masjid-masjid. Penukaran uang tunai di titik-titik tertentu seperti Monas dengan bekerjasama dengan perbankan, serta penukaran uang di kantor-kantor dan bazar Ramadan dengan layanan tematik.